Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Meni, dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10, program ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini masih melanjutkan tema pertemuan yang lalu, yaitu tentang debat. Bahwa kegiatan kita kali ini adalah menganalisis debat, menganalisis isi dan kebahasaan debat. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian bisa menganalisis sebuah debat. Baik debat yang berbentuk video audio, baik debat yang berbentuk video maupun teks debat. Baiklah anak-anak, sebelum mulai materi, ada sebuah gurindam untuk kalian. Masih ingat yang dimaksud dengan gurindam? Baiklah, gurindam itu sebuah karya sastra lama yang berbentuk puisi seperti halnya pantun yang terdiri atas dua baris atau larik dalam satu bait. Antara baris pertama dan baris kedua mempunyai hubungan sebab akibat dan berisi tentang nasihat. Berikut gurindamnya. Bila bersungguh-sungguh rajin belajar, maka kelak menjadi pintar. Bila bersungguh-sungguh rajin beribadah, pasti umur akan berkah. Demikian gurindam, mudah-mudahan bisa dipetik maksud tujuan gurindam tersebut dan diambil manfaat atau hikmahnya. Baiklah anak-anak, silahkan kalian menyimak materi berikut. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami, dan kemudian kalian bisa menyelesaikan tugas pada akhir materi berikut. Selamat menyimak materi tentang analisis debat, menganalisis isi dan kebahasaan debat. Baiklah anak-anak, Ibu sampaikan hal-hal yang penting sebagai bahan kalian menganalisis debat. Analisis isi debat meliputi isi debat, ragam bahasa debat, kebahasaan debat. Isi debat antara lain mosi, pernyataan sikap pendapat, argumentasi. Susunan mosi. Langkah-langkah merumuskan mosi debat sebagai berikut. 1. Pilihlah mosi debat yang seimbang. 2. Pilihlah mosi yang menarik. 3. Fokuslah pada suatu peristiwa atau kondisi. 4. Berilah solusi untuk mosi yang Anda ajukan. 5. Pilihlah mosi debat yang layak. Anak-anak sekalian, berikut ada teks debat, contoh teks debat. Bisa kalian perhatikan, ada dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, yang masing-masing tim menyampaikan argumen
atau pendapat yang berkaitan dengan mosi yang ada pada debat tersebut. Berikut contoh teks debat dengan mosi bahaya pemakaian telepon seluler. Tim afirmasi. Saya percaya bahwa penggunaan telepon seluler sangat berbahaya karena ponsel dapat menyebabkan beberapa masalah dan ancaman bagi kehidupan manusia. Ancaman tersebut adalah bahaya ponsel bagi pengguna dan kehidupan sosial maupun keluarga. Berikutnya, pendapat dari tim oposisi. Saya tidak setuju bahwa penggunaan ponsel sangat berbahaya. Namun, sebaliknya ponsel sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut saya, penggunaan ponsel yang tidak bertanggung jawablah yang menyebabkan ponsel dapat membahayakan kehidupan mereka sendiri dan orang lain. Berikutnya dalam menganalisis debat yaitu tentang kebahasaan debat. Kebahasaan debat yaitu menggunakan penyambung antar kalimat. Contoh konjungsi antar kalimat adalah jadi dan oleh karena itu. Konjungsi jadi dan oleh karena itu sering digunakan dalam teks debat. Konjungsi jadi menyatakan kesimpulan. Konjungsi oleh karena itu menyatakan akibat. Ragam bahasa debat. Ciri-ciri ragam bahasa debat yaitu ragam bahasa ilmiah. Meliputi 1. Struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. 2. Struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi naskah. 3. Singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. 4. Cermat dalam menggunakan unsur baku, istilah, atau kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. 5. Cermat dan konsisten menggunakan penalaran dari penentuan topik, pendahuluan, deskripsi teori, deskripsi data, analisis data, dan hasil analisis sampai dengan kesimpulan, serta saran. 6. Menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. 7. Dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum atau objektif. 8. Menggunakan bentuk persona dan ungkapan subjektif. Menghindari bentuk persona. Baiklah anak-anak, berikut ada juga contoh teks debat. Teks debat yang disampaikan oleh tim afirmasi. Anda mengatakan milenial yang melakukan kesalahan masih di bawah umur harus dihukum. Saya kurang sependapat dengan Anda. Milenial yang berada di bawah umur seharusnya tidak dihukum, karena memang belum matang dalam mengambil keputusan. Berikutnya contoh teks debat yang disampaikan oleh tim oposisi. Alasan milenial melakukan kesalahan memang banyak, tetapi tidak dapat menjadi alasan untuk tidak menghukum siapa yang salah. Seseorang yang bersalah di mata hukum adalah mereka yang menjadi subjek kejahatan tersebut. Oleh karena itu, mereka harus dihukum. Pada contoh teks
debat tadi terdapat konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi oleh karena itu yang menyatakan akibat terdapat pada pernyataan yang disampaikan oleh tim oposisi. Dan pada teks debat yang tadi Ibu sampaikan, mosinya adalah kenakalan generasi milenial yang tidak pernah terselesaikan. Kenakalan milenial tidak perlu mendapat sanksi. Baiklah anak-anak, tadi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menganalisis kegiatan debat maupun teks debat. Berdasarkan materi yang tadi Ibu sampaikan, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 2 pilihan, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Bisa kalian simak tugas 1. Simaklah contoh debat pada link berikut. Setelah itu, catatlah hal-hal yang penting dalam tayangan video debat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Catatlah pokok-pokok isu atau permasalahan apa yang dibahas dalam tayangan video debat tersebut. 2. Kelompok mana yang mendukung isu atau permasalahan yang disampaikan dalam debat tersebut. 3. Argumen apa yang disampaikan oleh kelompok yang mendukung dan menentang permasalahan dalam debat tersebut. Ini tugas 1 sebagai pilihan yang pertama. Selanjutnya tugas 2 sebagai pilihan kedua. Catatlah pokok-pokok isu atau permasalahan apa yang dibahas dalam hal ini bukan video, adalah teks tersebut. Kelompok mana yang mendukung isu atau permasalahan yang disampaikan dalam debat tersebut. 3. Argumen apa yang disampaikan oleh kelompok yang mendukung dan menentang permasalahan pada kutipan teks tersebut. Ada 2 tugas, tetapi bisa dipilih tugas 1 atau 2. Yang pertama itu video, yang kedua bentuknya adalah teks yang nanti bisa kalian simak terlampir pada akhir video berikut. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih.